Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel aku. Di video kali ini aku bakalan ngebahas dan aku bakal kasih tahu ke kalian gimana sih caranya aku mendidik anak aku gitu. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa kalian untuk subscribe dulu, terus kalian komen mau dibikin video apa lagi, terus kalian like dan share ke sosial media kalian ya. Yuk langsung ke videonya. Nah, jadi aku bikin video ini sesuai dengan apa yang aku alamin. Kalau seumpama kalian orang tua yang seperti beda yang nanti aku jelasin, jadi aku minta maaf. Tapi ini karena versi aku mendidik anak aku seperti ini. Semoga yang mau terima monggo, kalau nggak mau terima nggih monggo gitu loh. Ini aku hanya berbagi share aja dan berbagi pengalamanku sendiri sesuai dengan kenyataan kehidupan sehari-hari yang aku berikan kepada anak aku gitu. Jadi yang pertama, aku selalu membiarkan anakku untuk mengeksplor dunianya sendiri. Nah, maksudnya gimana nih mengeksplor atau membiarkan anak kita untuk mengeksplor dunia sendiri? Jadi gini, anak itu apalagi anak yang masih batita ya, dari bayi, balita, batita gitu kan. Jadi mereka itu kan pengen taunya tuh tinggi banget ya kan, kayak ada hal baru dia pengen mencoba. Ketika dia jatuh, dia pengen mencoba hal baru, pokoknya gitu. Nah, aku selalu membiarkan itu ke anak aku. Seumpama dia kayak melakukan belajar naik gitu, dia belajar untuk naik dan segala macamnya. Jadi aku membiarkan dia untuk belajar sendiri gitu, tapi tetap kita pantau itu di belakang, nggak langsung kita lepas gitu aja. Pada intinya kita sebagai orang tua itu nggak mau yang namanya anak kita merasa terkekang dengan peraturan kita ya kan. Terus aku selalu menganggap bahwa maksudnya anak aku itu adalah layangan kita sebagai yang mengulurkan dan narik layangan itu. Kalau seumpama anak kita sudah berada di situasi yang kayak mengarah ke sesuatu yang kurang baik, nah kita tarik nih perlahan-lahan gitu. Jangan langsung kayak kalian tarik gitu. Nah, otomatis dia bakalan kaget dan shock gitu. Nah, sebaliknya seperti itu. Pokoknya pada intinya adalah aku memberikan izin ya, lebih tepatnya kepada anak aku untuk mengeksplor dunianya sendiri. Apalagi dunia anak seperti usia 18 bulan ke atas itu udah dunia fantasinya, dia tuh udah pengen coba berbagai hal ya. Kayak salah satu contohnya dia mainan di tanah, dia naik-naik ke kursi atau ke meja gitu. Nah, tapi aku sebagai orang tua nggak diem gitu aja kayak membiarkan dia, oh yaudah naik aja gitu. Aku tetap kontrol anak aku gitu. Ya namanya orang tua pasti ada yang namanya rasa takut untuk anaknya jatuh ya kan. Tapi bukan berarti kita sebagai orang tua kayak langsung nakut-nakutin, awas lo ya jangan gitu nanti kamu jatuh dan segala macamnya. Jangan pernah kalian lakuin gitu ya. Terus yang kedua, jangan pernah dibanding-bandingkan anak kalian sama anak orang lain atau sama saudara sendiri. Ini banyak banget dan aku udah pernah ngalamin itu semua gitu. Jadi gini, kalian tahu kan aku tuh 3 bersaudara gitu, antara kakak aku sama adikku gitu. Nah, aku sekolah di salah satu sekolah swasta di Surabaya ya kan. Nah, adik aku sama mas aku itu sama gitu, satu sekolahan. Jadi dari SMP SMA itu sekolahnya tuh sama semua di situ, satu lembaga gitu loh. Nah, waktu itu aku kalau nggak salah kelas 1 SMA gitu deh. Kelas 1 SMA, kakak aku kelas 2 SMA ya kan. Nah, waktu itu ada pembelajaran kimia, kalau nggak salah fisika atau kimia gitu. Karena aku anaknya kan kurang pintar jadi aku anaknya kurang paham untuk masalah peripaan gitu. Jadi aku nggak bisa jawab waktu ujian gitu. Nah, terus gurunya itu guru kimianya ya, nggak tahu guru kimia atau guru fisika gitu, pokoknya bilang gini, kok kamu nggak pinter sih, kok nggak kayak kakakmu yang pinter. Please jangan pernah ngatain itu karena efeknya tuh kayak jelek banget gitu loh. Dan sampai sekarang jujur aku ngerasa aku itu terlalu rendah di mata guruku yang seperti itu.
Nah, itu yang masalah sama guru ya kan, itu udah dibanding-bandingkan, padahal guru itu orang tua di sekolah, tapi kan bukan orang tua kandung. Apalagi kalau seumpama kalian punya adik atau punya kakak, terus dibanding-bandingkan sama orang tua kalian, itu bener-bener kayak kenapa sih gitu loh. Kita itu punya karakter yang berbeda-beda. Nah, bagi kalian nih orang tua yang udah punya anak 2, 3, 4, 5, nah punya anak banyak alhamdulillah, tapi bukan berarti mereka itu mempunyai kepribadian yang sama gitu loh. Meskipun itu lahir dari ibu yang sama, tapi mereka mempunyai kepribadian yang berbeda. Mereka juga mempunyai yang namanya pemikiran yang berbeda, tidak sama, tidak bisa disamakan antara saudara satu sama saudara yang lain gitu loh. Dia punya kepintaran yang berbeda, dia punya hal yang berbeda, dia punya hobi yang berbeda, jadi semuanya berbeda. Yang disamakan hanya dia punya saudara gitu. Jadi menurut aku jangan pernah membanding-bandingkan antara saudara atau teman kalian, atau ya jangan dibanding-bandingkan lah pokoknya, soalnya hal itu yang membuat mental anak itu jadi down. Selanjutnya yang keberapa sih? 2, 3 ya kalau nggak salah, yang ketiga. Yang ketiga, jangan pernah kita sebagai orang tua itu main pukul sama anak kita. Kenapa nggak boleh main pukul ya kan? Anak aku salah, anak aku kurang ajar, anak aku bandel, anak aku gini, wajar dong kalau aku mukul. Oke, bener sih kalau anak bandel, anak males, anak kayak nggak sopan sama orang tua, itu pasti efeknya bakalan bikin orang tua itu marah. Tapi kalian sadar nggak, tindakan memukul itu juga bisa mempengaruhi pikiran anaknya, mental anaknya, sampai yang menurut aku itu juga bakal ngebuat anak menjadi kurang percaya diri. Bolehlah kalau kalian itu memukul itu hanya sebagai peringatan, kayak seumpama 1 kali dengan omongan nggak didengarkan, 2 kali omongan nggak didengarkan, sampai 3 kali omongan nggak didengarkan, baru mulai pakai tangan. Nah, tangan itu bukan yang langsung nampar keras tuh, bukan, kayak seumpama hanya kayak gini aja, dijawil, dicowel ya, pokoknya kayak disentuh aja, diperingatkan, ayo belajar. Nah, jadi aku ke anak aku nih, dia lagi tidur di sini. Jadi aku ke anak aku nggak pernah yang namanya main tangan, mukul, itu aku nggak pernah. Jujur kalau kesel ya kan, apalagi anak usia 18 bulan itu aktifnya luar biasa. Bener-bener terkadang capek gitu kan. Terus kalau seumpama aku udah kayak darah tinggi karena udah kadung capeknya gitu ya, jadi aku bilang sama suamiku, pegang dulu anakmu, aku mau menetralkan diriku sendiri gitu, takutnya aku melakukan hal yang membuat dia nggak enak nantinya gitu. Jadi kalau aku udah nggak enak, diambil dulu sama suami aku, jadi mengalihkan itu ke suami aku, biar suami aku yang handle, aku yang menenangkan diri aku. Kalau sekiranya aku sudah enakan, badan aku udah enak, pikiranku juga udah plong, aku ambil lagi anak aku dan aku cium lagi. Itu yang membuat aku sampai saat ini alhamdulillah, semoga seterusnya enggak. Terus yang keempat, pokoknya yang kesekian lah ya, biarkan dia itu terjatuh. Lah, gimana sih kok malah membiarkan anaknya untuk jatuh? Nah, jadi gini, karena ini aku seputar anak aku dan aku ya, jadi anak itu perlu yang namanya up and down. Mereka harus ngelihat dan mereka juga harus yakin yang namanya roda itu bakalan berputar, nggak stuck di tengah, nggak stuck di atas, dan juga nggak stuck di bawah gitu. Nah, kenapa aku membiarkan kalau anak aku jatuh, aku nggak langsung kayak, hah, sini sayang, oh sayang, sakit ya, aku nggak pernah gitu. Ya pernah sih kalau sama mama dia sakit, jatuhnya kayak udah kayak langsung kayak jatuh dari kursi atau gimana, aku cuman pegang, terus aku peluk, terus aku ngeyakin nggak apa-apa, nanti dicoba lagi, semoga nggak jatuh gitu. Nah, kenapa aku ngajarkan anak aku kayak gitu, yang tadi aku kasih tahu ke kalian, jadi biar mereka tahu juga perputaran dunia, perputaran waktu dan segala macamnya. Jadi kalau seumpama nanti dia udah gede,
dia posisi ada di bawah gitu, dia nggak terlalu yang namanya terpuruk dalam kesedihan gitu. Terus ketika dia di atas, posisi di atas, apalagi anak remaja ya kan, pasti ngerasanya wah ini aku anak orang kaya nih, wah ini aku anak orang mampu seumpama nih. Nah kalau anak orang yang mampu, otomatis mereka kayak ya udahlah aku punya kok. Nah kalau yang anak yang kurang mampu, dia pasti kayak ngerasa kok aku gini ya, kok riwayatku gini dan segala macamnya gitu. Jadi aku nggak pengen anak aku itu terlalu larut dalam kesedihan dan juga nggak terlalu jatuh dalam kesenangan gitu. Jadi aku mengajarkan ke anak aku untuk tetap bangkit dan pastinya harus kuat dalam menjalani hidup gitu. Jadi ya nggak apa-apa sesekali kalian juga sayang anak kalian ya kan, bukan sesekali ya, namanya anak juga harus disayang gitu kan. Tapi ketika anak kalian jatuh, jangan yang langsung rusak-rusuk, wah kenapa anak aku nih jatuh ya gini karena apa nih, salahnya apa nih gini. Itu bakalan efeknya apa sih di belakang, ketika dia jatuh nanti larinya kemana, mama gitu. Terus nanti kalau sama dia dipukul sama temannya, dia larinya kemana, mama, ayah, papa, mama. Nah gitu. Nah seumpama nih anak kalian jatuh, terus kalian kayak yaudah ayo bangun, bangkit lagi, ayo gitu. Terus dia tanamkan pasti di dalam otaknya, ketika di sekolah dia ada masalah sama temennya, dia dikucilkan sama temennya dan bagaimana, nah dia pasti ada pikiran, oke lah aku bisa kok maju tanpa adanya teman. Dia tetap akan terus yang namanya bangkit, berdiri, berusaha dan berjuang gitu. Jadi kuncinya jangan pernah takut kalau anak kalian itu jatuh. Dan pada intinya orang tua menginginkan anaknya itu menjadi anak yang baik, mempunyai anak yang nurut gitu dan segala macamnya. Tapi itu tergantung dari didikan kalian sendiri. Kalian mau yang temperamen, kalian yang mau yang posesif dan kayak gimana, itu terserah kalian gitu. Jadi aku termasuk orang tua yang santuy aja, tapi tetap yang namanya ada tarik ulur, layaknya layangan gitu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita arahkan, bukan kita salahkan lagi gitu. Kalau seumpama nih anak kalian melakukan kesalahan di luar ya kan, otomatis anak kalian itu udah dijatuhkan sama teman-temannya gitu. Nah terus ketika nyampe rumah, anak kalian malah kalian hakimi sendiri, itu malah mentalnya tambah down gitu. Jadi kayak dia di sekolah disalahkan, dia di rumah disalahkan gitu. Jadi itu yang membuat dia bakalan lebih terpuruk lagi. Jadi menurut aku, jadilah orang tua yang fun sesuai dengan perkembangan zaman anak ini. Kita tetap menjadi orang tua yang humble, kita tetap menjadi orang tua yang support gitu, dan kita tetap menjadi orang tua yang bisa jadikan kita itu sebagai orang tua, sahabat, teman. Terus ya udah have fun aja, enjoy aja sesuai apa yang mereka inginkan. Pokoknya tetap dalam batas sopan santun itu tetap harus ada, dan tetap berpegang teguh dengan agama. Itu yang paling terpenting. Dan sekian dulu video dari aku, semoga video ini bermanfaat bagi kalian para ibu-ibu muda, para orang tua yang masih bingung gimana ya caranya membangun atau kayak mendidik anak. Jadi ini versi aku, kalau sama kalian gak setuju monggo silakan, kalau kalian setuju monggo, terserah kalian. Itu anak-anak kalian, tergantung dari kalian mendidiknya seperti apa. Yang jelas orang tua menginginkan anaknya itu yang terbaik. Dan terima kasih untuk semuanya, jangan lupa untuk kalian subscribe, terus kalian share ya ke sosial media kalian, terus kalian like juga dan komen mau dibikinkan video apa lagi. Dan terima kasih semuanya, assalamualaikum.